Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuranisa Quran dengan NIM 014. Saya Musayada Akifa dengan NIM 030. Saya Dita Afriantisa dengan NIM 033. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang evaluasi sediaan gel. Baik, untuk materi pertama mengenai definisi gel. Sediaan gel adalah bentuk sediaan semi padat yang terdiri dari polimer yang terdispersi dalam cairan, yang membentuk struktur 3 dimensi yang dapat menahan cairan dalam jaringannya. Nah, gel memiliki konsistensi yang elastis dan dapat mengalir ketika diberi tekanan. Berbagai uji farmakope maupun non-farmakope dilakukan untuk menilai karakteristik fisikokimia, mikroba, in vitro, dan in vivo suatu gel. Nah, dari tujuan uji-uji ini adalah untuk menilai mutu formulasi gel dan meminimalkan variasi antar batch. Beberapa uji yang direkomendasikan oleh USP untuk gel antara lain volume minimum isi kemasan, pH, viskositas, screening mikroba, dan esai atau kadar. Nah, dalam beberapa kasus juga ditetapkan uji sterilisasi dan kadar alkohol. USP juga menetapkan kondisi penyimpanan khusus untuk tiap formulasi gel dan formulasi gel farmakope. Baik, bisa dilihat contoh dari tabel USP spesifikasi. Contoh obatnya itu ada aminobenzoic acid, yang dimana quality controlnya itu minimum fill, pH 4,0 sampai 6,0, dan untuk packaging dan penyimpanannya itu ada rapat dan terlindung dari cahaya. Untuk contoh-contoh lain bisa dilihat dari tabel di sini. Selanjutnya ada homogenitas dan morfologi permukaan. Homogenitas formulasi gel biasanya dinilai melalui inspeksi visual, sedangkan morfologi permukaan dinilai menggunakan mikroskop elektron, pemindai, atau scanning elektron mikroskop. Nah, umumnya gel yang membengkak dibekukan dalam nitrogen cair lalu dikering bekukan. Diasumsikan bahwa morfologi sampel yang membengkak tetap terjaga selama proses ini. Hidrogel yang telah dikering bekukan dilapisi emas dan diamati di bawah mikroskop elektron. Nah, selanjutnya ada uji pH. Banyak agen pembentuk gel menunjukkan perilaku pembentukan gel yang bergantung pada pH. Mereka mencapai viskositas tertinggi pada titik gelnya. Oleh karena itu, penentuan pH sangat penting untuk menjaga kualitas yang konsisten. Karena pengukuran pH konvensional sulit dan sering memberikan hasil tidak konsisten, elektroda pH khusus digunakan untuk gel yang kental. Nah, di sini ada beberapa sistem pengukuran pH konvensional untuk sediaan semi-solid. Yang pertama ada elektroda pH digital, terus ada elektroda kombinasi dengan prob suhu internal, ruang, elektrolit jembatan, dan sambungan selongsong bergerak dari Mettler. Terus ada elektroda pH kombinasi dengan ujung berbentuk tombak dari Mettler. Lalu ada uji kadar alkohol. Jadi kadar alkohol dalam beberapa gel itu ditentukan dengan kromatografi gasnya. Contohnya itu dosimetason gel USP. Dia itu mengandung 18-24% water in water etanol. Nah, jadi sampelnya itu dilarutkan dalam metanol, diinjeksikan ke GC, terus isopropanol dipakai sebagai standar internal. Terus ada naftifin hidroklorid gel USP mengandung 40-45% water in water etanol. Nah, jadi sampelnya itu dilarutkan dengan pelarut air, terus N-propanol sebagai standar internal. Beralih ke studi reologi. Nah, di sini itu dilakukan pengukuran viskositas, sering kali menjadi metode tercepat, paling akurat, dan andal untuk mengkarakteristik gel. Nah, beberapa uji umum untuk menilai reologi gel itu meliputi tegangan luluh. Ya, dia itu kayak stres yang harus dilewati untuk memicu aliran. Penting untuk sistem non-Newtonian. Terus ada regangan kritis. Nah, yaitu energi minimal untuk mengganggu struktur gel. Semakin tinggi regangan kritis, maka semakin baik integrasi fisik gel. Terus ada juga rayapan atau creep, yaitu mengukur kekuatan ikatan dalam struktur gel melalui waktu relaksasi, viskositas geser 0, dan sifat viskoelatik.
Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada contoh alat yang digunakan untuk mengukur viskositas atau kayak studi reologi yang sebelumnya saya jelaskan. Ini ada contoh gambarnya cone and plate, ada cup and bob, parallel plates, dan ini itu viskometer rasional Brockfield. Selanjutnya ada uji bioadhesi. Uji ini dilakukan untuk menilai gaya adhesi gel terhadap suatu membran biologis. Uji ini penting untuk formulasi oftalmik, nasal, bukal, dan gastroretentif. Berikut adalah prosedur bioadhesi. Jadi potongan jaringan, misalnya seperti mukosa hewan, dipasang pada dua platform. Yang satu diam atau statis dan yang satunya itu bergerak. Kemudian gel diaplikasikan merata pada platform yang statis atau platform yang diam. Kemudian platform yang bergerak ditekan menempel pada gel dengan gaya kontak tertentu, lalu ditarik kembali dengan kecepatan tetap. Lalu gaya detachment atau gaya adhesinya dicatat oleh load cell dan diolah secara digital. Selanjutnya ada uji stabilitas. Sebagai sistem terdispersi yang mengandung air, gel rentan terhadap dua masalah, yaitu yang pertama sineresis dan stabilitas kimia. Sineresis adalah fenomena yang terjadi pada suatu sistem dispersi di mana fase pendispersi dipaksa keluar dari sistem akibat kontraksi elastis polimer atau partikel yang membentuk struktur gel. Jadi uji ini dilakukan dengan cara pertama panaskan gel, lalu cepat dinginkan dalam rendaman es, lalu kemudian disimpan di suhu 4 derajat Celcius selama seminggu, lalu dilakukan sentrifugasi. Kemudian hitung kehilangan air berdasarkan berat sebelum dan berat sesudah gel tersebut. Kemudian ada stabilitas kimia. Uji ini dilakukan pada kondisi suhu tinggi, kelembapan tinggi, dan paparan cahaya yang tinggi menggunakan metode analitik yang peka terhadap degradasi atau stability indicating. Selanjutnya ada uji penetrasi ex vivo. Uji penetrasi ex vivo adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengamati permeasi obat atau kemampuan obat untuk menembus kulit atau membran lainnya dalam kondisi yang lebih mirip dengan kondisi in vivo. Metode ini menggunakan sampel kulit atau membran yang diambil dari hewan atau manusia yang sudah mati. Uji penetrasi ex vivo ini dilakukan menggunakan sel difusi vertikal atau modifikasi flow-through. Berikut adalah langkah-langkah uji penetrasi ex vivo. Yang pertama, kulit dipersiapkan. Kulit dipanaskan dalam larutan salin pada suhu 60 derajat Celcius selama 2 menit. Kemudian didinginkan selama 30 detik. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memudahkan pengelupasan lapisan epidermis. Kemudian langkah yang kedua adalah pengaturan sel difusi. Sel difusi vertikal atau modifikasi flow-through digunakan untuk menguji penetrasi obat. Sel difusi terdiri dari dua kompartemen, yaitu kompartemen pertama adalah kompartemen donor dan kompartemen penerima. Kompartemen penerima diisi dengan buffer fosfat pH 7,4 yang mirip dengan pH darah. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mensimulasikan kondisi fisiologis. Kemudian kompartemen donor diisi dengan gel yang mengandung obat. Gel ditempatkan pada lapisan stratum corneum yang terpisah dari dermis. Kemudian pengambilan sampel. Sampel diambil pada interval waktu tertentu dari kompartemen penerima. Yang terakhir adalah pengukuran kadar obat. Kadar obat diukur dengan teknik analitik yang sesuai seperti kromatografi. Baik, itulah pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.